Urusan anjing haram ini menjadi sebuah topik yang tidak pernah selesai di Indonesia, begitu ya. Saya orang beragama yang belajar agama, bukan hanya turunan dari orang tua punya agama tertentu. Saya habis baca Quran, nggak ada satu ayat pun yang mengatakan anjing itu najis, anjing itu haram, tidak ada. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Mudah-mudahan di subuh hari ini dengan rasa syukur yang selalu terpanjatkan, Allah berkahi, Allah sehatkan kita semua. Insyaallah jalan yang kita tempuh ini mempermudah kita masuk dalam surga. Dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Senantiasa memperbanyak salawat kepada Nabi. Mudah-mudahan syafaat yang selalu kita dambakan menambah mudahnya jalan kita menuju surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita berkumpul dengan Nabi. Di surga itu banyak tingkatannya. Surga itu ada 7. Firdaus, Matwa, Khuldi, Naim, Adnin, Darussalam, Darul Jalal. Tinggal pilih saja. Cuma yang bisa masuk surga tanpa tinggal pilih itu orang-orang tertentu. Siapa? Nah, neraka ada 8 tingkatan. Jangan dipilih-pilih lagi kali itu. Kita tak usah milih kalau neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Di surga itu ada 7. Di antara 7 surga itu tertinggi adalah Firdaus. Nah, Nabi di situ dengan para sahabat dan orang-orang pejuang di situ. Mujahid-mujahid itu di situ. Orang-orang yang mati syahid itu di situ. Orang-orang yang berada dalam jihad di situ. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mujahid. Amin ya Rabbal. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam Al-Quran Allah berkata, berfirman, Yas'alunaka madza uhilla lahum, qul uhilla lakumut thayyibat, wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin, wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaih wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Hari ini kita coba mengkaji surat Al-Maidah ayat 4. Surat ini kan kita coba kaitkan dengan satu fenomena di hari-hari ini. Kita masukkan dalam lingkupnya perang pemikiran. Ini perang pemikiran entah sampai kiamat tak selesai-selesai kayaknya nih. Jadi Bapak Ibu, kita terjemahkan dulu. Dalam terjemahannya, mereka menanyakan kepadamu, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar
dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya amat cepat hisabannya. Sesungguhnya hisabnya Allah itu amat cepat. Jadi Bapak Ibu, saya mencoba merespon satu video yang singkat. Tapi video ini unik. Dia harus ditinjau dari berbagai macam aspek. Tapi Bapak Ibu juga harus jujur, kita harus jujur. Kita tak boleh pula berbohong kan. Atau kita berat sebelah itu tak baik juga. Kita harus jujur. Ada video yang hari ini sudah ditonton lebih dari 3 juta. Yang nonton itu lebih dari 3 juta. Ini video ini tentang seekor, gimana membahasakannya ya? Kalbun. Bapak Ibu tahu kalbun kan? Tak perlu saya terjemahan soalnya agak-agak kurang etis kalau diterjemahan ini. Tahu Bapak Ibu kalbun ya? Dok lah gitu. Alah kali lawar pula. Dok, Ibu tahu dok nak? Kalbun, Bapak Ibu tahu kalbun ya? Yang bunyinya guk-guk lah begitu. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam video singkat ini, perempuan itu, ini perempuan nih. Perempuan itu, saya tak sebutkan fisik lah. Jadi perempuan ini berbicara, dia bilang bahwa dia sudah khatam baca Al-Quran. Sudah khatam nih baca Quran. Ini kaitannya dengan perang pemikiran karena ini dampaknya tersebarnya pemikiran yang saya kira sangat-sangat bias. Kata beliau, kata perempuan ini, saya sudah habis baca Quran. Khatam kan gitu. Khatam baca Quran. Setelah saya baca khatam Quran, sudah selesai baca Al-Quran, tidak saya temukan di dalam Al-Quran satu ayat pun yang berbicara tentang haramnya anjing. Nah, ini saya sebut lagi langsung nama, langsung biar aja lah. Tidak disebutkan di dalam Al-Quran kenajisan seekor anjing. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, betul apa salah kalimat ini? Pernyataan dia nih. Adakah ayat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang haram atau najisnya anjing? Kalau kita bilang betul, berarti selama ini yang kita bilang anjing itu haram, najis, berarti kita termasuk orang yang berlebihan. Jadi kita perlu ada kejujuran ini. Nah, ini namanya ilmu itu harus jujur, karena kalau tak jujur bahaya. Karena perspektif masyarakat sekarang ini, asal nengok guguk itu, alah sensitif nih kan gitu. Nah, tapi apakah ini ada sebab? Itu mesti harus kita tinjau. Tidak bisa main sembarangan hakim-hakim saja atau memfatwakan sesuatu, tidak bisa. Atau kita menghakimi sesuatu itu dengan satu perspektif, tidak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti baru kita tinjau dari perang pemikiran dan baru kita tinjau dari aspek fikihnya. Yang kedua, kata perempuan ini, kalau kita tinjau di negara Australia itu, di beberapa agama itu, khususnya di Katolik itu anjing itu dibaptis, gitu, dibersihkan dengan air suci. Kata beliau, harusnya kita di Indonesia ini bisa menghargai seekor anjing itu seperti itu. Gitu. Oke ya, ini yang kedua. Yang ketiga, kata beliau, anjing ini jangan dipotong-potong ya. Masuk dalam ceritanya Ashabul Kahfi. Gimana coba tuh anjing Ashabul Kahfi itu? Dia selalu menjaga bahkan kata dia. Dan itu termasuk anjing yang baik kan begitu. Itu satu. Jadi ada 3. Sekarang dari 3 pernyataan ini kira-kira ada yang rusak tak? Gaya berpikirnya. Tidak ada ya? Sepakat tidak ada yang rusak? Kalau tak ada kita tutup kajian kita Pak, selesai.
Ada yang rusak apa tidak, Bapak Ibu? Baik. Jadi Bapak Ibu, dalam video ini nanti baru kita tinjau fikihnya. Kita tinjau dalam perspektif pemikiran dulu. Dalam video ini, perempuan ini satu, kita harus serius lihat gaya berbicara beliau. Perempuan ini dia mengatakan, saya selesai baca Al-Quran. Selesai baca Al-Quran, tidak saya temukan satu ayat pun berbicara keharaman dan najisnya anjing. Tapi dalam konteks itu dia berbicara, dia menggunakan pakaian yang tidak sopan. Oke, baik. Kita kaji satu. Yang pertama, kalau dia berbicara demikian betul, tak ada satupun ayat yang berbicara tentang keharaman dan kenajisan Al-Quran dalam Al-Quran. Karakter anjing dalam Al-Quran ada dua setidaknya. Yang pertama merujuk kepada Ashabul Kahfi, berarti penjaga. Tapi ada karakter yang kedua, itu karakter yang disebutkan dalam surat Al-A'raf. Dalam surat Al-A'raf ayat 176. Ini pernah kita sampaikan. Walau syi'na la rafa'na biha walakinnahu akhlada ilal ardi wa atba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas wa in tatrukhu alaihi yalhas. Karakter kedua itu karakter penjilat. Penjilat. Jadi penjilat ini agak buruk perangainya. Jadi karakter kedua penjaga ya. Karakter pertama penjaga, karakter kedua itu Allah sebutkan sebagai karakter yang buruk. Coba bayangkan misalnya permisalan yang kedua ini itu dimisalkan kepada orang-orang yang memperjualbelikan agama. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas wa in tatrukhu alaihi yalhas. Anjing itu akan terus menjulurkan lidahnya, dibagi makan apapun tak dibagi makan tetap akan menjulur lidah. Ini karakter penjilat. Baik, yang ketiga, anjing juga disebutkan sebagai karakter yang cerdas. Kita lihat dalam ayat yang tadi kita bacakan, surat Al-Maidah ayat 4. Mukallibin wa ma'allamtum minal jawarihi. Mukallibin, kalian mengajarkan seekor. Mukallibin itu diambil dari kalimatnya anjing, kalbun. Sekarang saya tanya, anjing yang dipelihara itu anjing mana? Binatang yang dipelihara itu yang biasanya digunakan untuk menjaga, untuk berburu, untuk menjaga ternak, itu mesti. Sehingga diambil oleh para sebagian kalangan mengkiaskan menjaga rumah sama kayak menjaga ternak. Jadi manusia itu ya binatang ternak juga gitu. Karena dijaga sama anjing gitu. Oke, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Maka dalam hadis Nabi, dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, kata Nabi, anjing itu, memelihara anjing itu tidak boleh kecuali dengan dua hal. Satu, untuk menjaga, yang maksudnya menjaga ternak dan lain sebagainya. Yang kedua, untuk berburu. Maka baru boleh. Jadi kalau yang ketiga, menjaga rumah, ini masalah nih. Masalah. Sehingga hadisnya tentang anjing ini juga perlu dikoreksi. Kita bukan dikoreksi, dipelajari maksudnya. Nah, sampai sini paham ya Bapak Ibu ya. Ini nanti alurnya fikih. Sekarang poin pertama sudah kita sampaikan. Tidak ada ayat yang berbicara tentang keharaman dan najisnya seekor anjing. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang kedua. Pertanyaannya, perempuan ini mesti kalau dia mengaku Islam, tapi dia tak belajar hadis Nabi itu berarti. Kenapa kita kata tak belajar hadis Nabi? Dalam hadis ada tentang keharaman, bukan keharaman, kenajisan air liur daripada anjing. Sampai di sini. Air liur daripada anjing. Jadi kalau seandainya tempat makan kalian, kata Nabi, kena daripada air liurnya, inaknya kalian ini, kena liurnya, maka harus dibersihkan berapa kali? Ini dah familiar ini hadis ini. Berapa kali? 7 apa 8? Oke.
Dengan apa membersihkannya Bapak Ibu? Tanah, saking najisnya kan begitu pandangan kita. Berarti dengan tanah 7 kali gitu kan. Sampai harus bersih. Artinya dalam pandangan perempuan tadi mengkerdilkan hadis Nabi, menganggap seolah-olah Al-Quran berbicara pada tataran yang lain, hadis ini menjadi poin yang kesekian kali. Dalam paham aliran sesat, ini namanya menolak secara halus hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini disebut dengan ingkar sunnah. Kelompok ingkar sunnah yang hari ini banyak beredar. Itu makanya kenapa Ade Armando bilang tidak ada dalil Al-Quran secara resmi tentang kewajiban sholat 5 waktu. Tapi Al-Quran bukan hadis. Sampai sini paham ya? Padahal sumber itu kalau dalam Islam itu setidaknya ada 2 yang paling kuat. Al-Quran dan hadis. Nah, masalahnya apakah hadis Nabi ini wahyu atau perkataan Nabi? Nah, ini yang dikatakan oleh Mun'im Siri. Pertanyaannya, persoalannya apakah hadis Nabi ini perkataan Nabi atau wahyu dari Allah? Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Ini kalau masih juga jawabannya agak menyeleweng berarti tak ada tak berdampak perang pemikiran kita berarti selama ini. Kira-kira perkataan Nabi ini itu perkataan Nabi atau wahyu? Nah, ada ayatnya, ini berarti berhasil berarti itu. Karena dalam Al-Quran ada wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak akan ngomong kecuali wahyu. Artinya derajatnya hadis Nabi dengan Al-Quran itu hampir setara, cuma bedanya kalau Al-Quran ada ibadahnya. Kalau hadis Nabi dijalankan baru ibadah. Nah, itu perbedaannya. Maka ada disebut dengan hadis qudsi. Dalam tataran ini kita tak berbicara tentang persoalan hadis qudsinya. Tapi kita berbicara bagaimana manusia hari ini mencoba mereduksi, bukan mereduksi ya, atau diskriminasi terhadap hadis Nabi. Tapi seolah-olah Al-Quran menjadi poin tunggal. Jadi seolah-olah wahyu Allah itu adalah Al-Quran saja, hadis tak masuk. Jadi berbicara persoalan Al-Quran, inilah gaya yang disebut dengan mentafsirkan Al-Quran secara ada 2. 1 dengan nafsu, 2 dengan kontekstualisasi. Kontekstualisasi ini ada 2. Diterjemahkan atau ditafsirkan dengan ilmu atau dengan hawa nafsu juga. Nah, ini yang terjadi sekarang. Karena karena perempuan ini memelihara seekor anjing, dia tak mau ada perspektif tentang anjing ini berlebihan, sehingga dia kata bahwa tidak ada dalil Al-Quran yang berbicara tentang. Nah, kalau dikaji tentang itu memang tidak ada. Bahkan dalam Al-Quran itu tentang anjing, itu dalam karakter ini itu sangat dipuji. Cerdas. Bapak Ibu cari binatang yang paling cerdas yang digunakan untuk, yang selalu dibawa untuk menginteli orang. Itu anjing, Pak. Mencium bom aja anjing tuh, bayangkan tuh. Untuk cium bom anjing gitu. Coba bayangkan. Ini unik, cerita ini unik. Seorang ulama Syam itu keluar dari rumah pakai jubah deh. Jadi ketika pakai jubah keluar tiba-tiba anjing menjilat gitu, menjilat bajunya. Ketika menjilat bajunya diambil sama ulama tadi secara agak keras begitu. Kemudian ternyata anjing ini berbicara. Kata anjing tadi, apakah engkau mengira dirimu lebih baik, lebih mulia daripada diriku, kata dia. Balik ulama tadi, balik ke rumah, aku tak lebih baik daripada binatang, kata dia. Tapi itu permisalannya anjing gitu. Coba perempuan yang masuk yang dinyatakan masuk surga hanya karena memberi makan seekor. Pertanyaannya kenapa enggak di situ seekor babi, seekor binatang yang lain gitu. Kenapa anjing yang dipermisalkan kan gitu. Tapi ini karena kasus ya gitu. Sehingga poin ini, nah kita tidak pandang itunya, tapi yang kita pandang bagaimana cara dia mendiskreditkan hadis Nabi. Dan ini Bapak Ibu itu yang sekarang terjadi gitu. Jadi seolah-olah kan Al-Quran tak ada berbicara. Kan Al-Quran tak ada berbicara. Kalau Al-Quran tidak berbicara, berarti semua yang tidak dibicarakan oleh Al-Quran halal. Berarti tandanya orang jual beli online pun halal, game online pun halal. Judi online pun halal karena tak ada dalam Al-Quran. Kecuali dikiaskan kepada makna gitu. Kalau dikiaskan pada makna baru ada. Apakah disebutkan dalam Al-Quran itu maisir online gitu. Tidak ada. Kecuali kalau Allah bilang dalam Al-Quran maisir online berarti jual beli judi online haram. Berarti kalau cuma bilang maisir saja berarti judi saja yang haram.
judi secara nyata gitu. Kalau judi online berarti tak haram. Itu kalau kita memahami bahwa apa yang dipahamkan itu sebatas ini yang disebut dengan makna tekstuali. Jadi kalau kita memahami tekstualitas, ini masalah juga. Nah, tafsir yang dilakukan seperti ini itu biasanya digunakan oleh kaum-kaum orientalis. Dengan menyamakan Al-Quran dengan Injil. Karena dulu ada namanya metode tafsir Al-Quran namanya hermeneutik. Metode mentafsirkan Injil itu namanya hermeneutik. Nah, oleh kaum orientalis, kenapa tidak Al-Quran ini diterjemahkan atau ditafsirkan melalui metode ini? Apa maksudnya metode hermeneutik ini? Kontekstualisasi. Bagaimana Al-Quran harus menyesuaikan zaman. Contohnya begini. Sekarang ini kan zamannya zaman narkoba gitu. Ngapa sih Al-Quran harus mengharamkan narkoba? Kan orang udah banyak narkoba. Mau tidak mau Al-Quran harus mengikuti itu bahasa kontekstualisasinya begitu. Jadi artinya mereka menginginkan bagaimana caranya Al-Quran bisa masuk dalam keadaan sekarang itu dan mengikuti. Pertanyaannya, kalau seandainya Al-Quran mengikuti zaman, Al-Quran mengikuti fenomena, maka bisa dipastikan kekacauan itu terjadi. Keseimbangan itu tidak akan ada. Hukum itu akan berat sebelah. Itu jelas. Gitu. Pertanyaannya kita kembalikan sekarang. Kita kembalikan. Bagaimana cara mengembalikan? Harusnya yang mengikuti itu zaman mengikuti Al-Quran, bukan Al-Quran mengikuti zaman. Karena Al-Quran pasti akan selaras. Disinilah karena Al-Quran ini sifatnya kadang-kadang ada yang kurang jelas secara makna, dijelaskanlah oleh Nabi dalam perkara hadis. Contoh sholat, kan tak ada Nabi sebut. Bagaimana, apakah ada Al-Quran berbicara tentang sholatnya? Apa Al-Quran ada berbicara tentang ini? Allahu Akbar, angkatkan tanganmu begini. Tidak ada Pak. Sehingga penjelasan tentang sallu ra'aitumuni kama usalli itu hanya ada dalam hadis Nabi untuk menjelaskan bagaimana model rule salat. Jadi kalau itu tidak diselaraskan maka itu bermasalah. Makanya bahasa syahadatnya itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ada Al-Quran, ada sunnah, ada hadis. Berarti kita sudah paham ya Bapak Ibu ya. Nah, gaya pemikiran seperti ini. Kalau Bapak Ibu temukan ada orang, kan Al-Quran tak ada berbicara. Berarti dia bagian daripada ingkar sunnah. Itu bagian daripada orang-orang yang menolak hadis Nabi. Ini tidak bisa dilepaskan Pak. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Bahaya pada pemikiran beliau pada poin yang kedua. Apa kata dia? Menganalogikan Islam dengan agama yang lain. Menganalogikan Al-Quran dengan agama yang lain. Atau menyamakan Al-Quran dengan yang lain. Tidak bisa Pak. Tidak bisa. Kalau kita mau menyamakan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Kalau kita mau menyamakan. Itu sebenarnya salah satu cara untuk membuat para pengikut-pengikut yang berpegang teguh kepada kitab suci ini. Yuk turunkan dulu levelmu. Turunkan levelmu. Angkat semangatmu. Angkat toleransimu, benam Al-Quranmu, samakan dengan yang lain. Jadi kalau agama yang lain berbicara kebolehan tentang seekor binatang, maka mau tidak mau Islam juga harus begitu. Gitu. Sampai sini paham ya? Jadi cara mereka membenturkan satu persoalan itu dengan membandingkan satu kitab dengan kitab yang lain. Nah uniknya Bapak Ibu, ini kalau Bapak Ibu saya kira mungkin agak aman lah sedikit. Masalahnya ketika berbicara ini kan sama-sama kitab suci. Lah kok Al-Quran berbicara lain, kok ini berbicara lain? Kok ini lebih toleransi daripada Al-Quran, lebih toleran daripada Al-Quran gitu. Sehingga gaya berpikir anak muda yang terreduksi oleh liberalisme ini, dia akan ke Al-Quran atau ke sini. Dia akan pindah ke samping, Pak. Kenapa pindah ke samping? Lebih longgar. Sehingga dikata Al-Quran ini sangat ekstrim. Ini bahasanya Pak. Makanya kenapa bahasa jihad itu dipahami oleh orang-orang yang memang, mohon maaf ya, memang otaknya kurang agak serius, sehat gitu. Itu bahasa Al-Quran itu tentang jihad itu dah ekstrim kata mereka. Sehingga jangan pahami jihad itu dalam paham Al-Quran.
Kalau dipahami jihad itu dalam paham Al-Quran itu ekstrim banget. Gitu. Sehingga cara mereka mematahkan Al-Quran itu bukan dengan cara mengkaji ayatnya, tapi bagaimana melihat keadaan disesuaikan. Ternyata Al-Quran bertolak belakang. Sehingga di sini menjadi masalah, Pak. Nah, ini persoalan tafsir Al-Quran. Jadi menganalogikan Al-Quran dengan hal-hal yang itu tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Karena Al-Quran ini kitab sucinya umat Islam dan itu seharusnya menjadi pegangan umat Islam. Tapi cara mereka ingin meruntuhkan nilai Al-Quran tadi dan menjauhkan kita dari makna Al-Quran sehingga dipahami bahwa Al-Quran ini terlalu ekstrim, terlalu porno, terlalu pokoknya begitulah. Kita ambil contoh yang sederhana. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu buta, umyun. Umyun ya. Sekarang pertanyaannya, lah kok ada manusia yang mau ngambil ilmu dari orang buta? Kok ada orang mau mengambil ilmu dari orang buta? Ini kalau kita berbicara persoalan ini selesai, Pak. Allah Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita berbicara pada tataran persoalan seperti ini tidak bisa. Ini masalah bagi kita. Jadi kayak Nabi itu buta. Ada seorang perempuan keluar daripada Islam, dia mengaku bahwa aku ini sudah khatam belajar Al-Quran. Tapi baca Qurannya belepotan gitu kan. Tapi dia ngaku udah paham Al-Quran gitu. Sehingga dia kata bahwa ngapain kita mengikut manusia yang bodoh katanya. Nah, jadi pahamnya mereka bahwa sesuatu di dalam Al-Quran itu terkadang kontradiktif dengan keadaan. Gitu. Terlalu bertolak belakang dengan keadaan. Sehingga ketika bertolak belakang dengan keadaan, tafsir yang tepat itu harus disesuaikan dengan keadaan. Nah, ini yang jadi masalah kita sekarang. Jadi kalau udah ini menjadi masalah bagi kita sekarang. Uniknya pengikutnya adalah orang-orang muslim sendiri. Gitu. Nah ini orang-orang muslim yang terpedaya dengan gaya berpikir seperti ini, itu yang disebut dengan munafik itu. Umat muslim yang munafik. Baik, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Di dalam pahamnya umat Islam bahwa anjing itu kan najis ya. Najis dalam arti kata pada aspek air liurnya, meskipun sebagian ulama itu debatable, terjadi perdebatan. Nanti kita lihat tinjau setelah ini dalam fikihnya. Gitu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita tidak sedang berbicara tentang aspek fikihnya sekarang. Begini, ketika dia mengatakan bahwa anjing itu tidak lagi najis ataupun haram, maka mau tidak mau kita harus merubah pola pikir kita secara pelan-pelan untuk menerima binatang yang satu ini. Sehingga kalau seandainya banyak yang memelihara itu menurut mereka lebih baik. Menurut mereka lebih baik. Sekarang kalau mau ya silahkan, kalau enggak. Nabi bilang begini dalam hadisnya. Kalau ada di rumah itu anjing, kata Nabi, malaikat tak akan masuk ke dalam rumah itu. Kan begitu. Malaikat tidak akan masuk ke rumah seseorang yang di dalamnya la tadkhulul malaika kana fihi kalbun. Ada binatang itu di situ. Pertanyaannya mengapa malaikat tidak mau? Apa mungkin malaikat itu bertolak belakang dengan Allah? Sementara dalam Al-Quran Allah bilang anjing ini terlatih, hewan yang bisa dilatih. Kalau dipahami bahwa anjing ini baik dan terlatih, kenapa malaikat harus takut bertemu dengan anjing? Ini paham logika ya Bapak Ibu ya. Beginilah gaya berpikir mereka. Sampai sini paham. Sehingga bagi mereka yang ngapain paham itu. Kita lebih ikut yang ini dulu lah. La tadkhulul malaika fi baitin. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah seseorang. Itu hadis. Sementara Al-Quran berbicara binatang ini, anjing ini binatang yang baik. Pertanyaannya, kalau disuruh pilih mana? Pilih Al-Quran atau pilih hadis? Sekarang kita dibenturkan dengan begitu. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu pilih mana? Mesti pilih Al-Quran. Tidak mungkin pilih hadis, kan begitu bahasanya. Salah gaya berpikir kita seharusnya gitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini gaya mereka untuk merusak kita tuh begitu. Nah,
Jadi yang kita tinjau dalam aspek bagaimana cara mereka merusak. Nah yang terakhir, yang keempat Pak. Kalau memang khatam baca Al-Quran, ingat ya Bapak Ibu, pahamin baik-baik. Membaca Al-Quran, menterjemahkan Al-Quran berbeda dengan paham tafsir Al-Quran. Jauh sekali bedanya Pak. Ini Gus Baha baru-baru ini diminta untuk datang ke Kementerian Agama. Disampaikan sama beliau berapa banyak terjemahan ayat Al-Quran yang tak sesuai dengan yang sesungguhnya. Kata Gus Baha sampaikan. Sebentar ya Bapak Ibu nih. Jadi kata Gus Baha berapa banyak ayat-ayat Al-Quran itu yang terjemahannya tidak sesuai dengan makna yang sesungguhnya. Kata beliau, akhirnya beliau diminta sebagai pembimbing atau penasehat daripada sekarang kan Kemenak sedang melakukan penerjemahan Al-Quran ulang. Jadi sekarang diperbaiki betul terjemahannya itu yang sekarang yang baik. Nah, ini bagus nih Pak, karena mendatangkan pakar-pakar yang sesungguhnya gitu. Karena Gus Baha ini termasuk salah satu pakar Al-Quran terbaik diakui oleh dunia, dan beliau itu di UI sudah menjadi pakar. Di bawah beliau itu yang bersama dengan beliau itu Quraisy Shihab. Dan itu juga pakar-pakar semua Pak di situ. Artinya diakui meskipun lulusan pesantren ya, tapi diakui. Nah, yang kita maksud adalah perbedaan antara menterjemahkan Al-Quran dengan mentafsirkan Al-Quran itu jauh banget Pak. Jauh banget. Mentafsirkan Al-Quran perlu ilmu. Harus ada bahasa Arabnya. Harus paham Al-Quran. Kalau bisa hafal Al-Quran deh. Harus paham hadisnya Pak. Harus paham ilmunya Pak. Ada balaghahnya. Ini penting bahasanya di situ. Dalam Al-Quran itu Pak, ada kalimat-kalimat yang Bapak Ibu tidak bisa pahami. Kita ambil contoh alif lam mim. Sepakat semua ulama cuma memahami satu makna. Apa itu? Wallahu a'lam bissawab. Dah selesai itu Pak. Itu sebenarnya cari aman. Daripada manusia ini nggak ngelantur berfikirnya, dibuatlah alif lam mim itu wallahu a'lam bissawab. Itu kalau dikaji lebih detail bahaya Pak. Sampai sini Pak. Sehingga butuh ilmu-ilmu yang serius. Sampai ada namanya kaidah tafsir. Nah, menterjemahkan itu cuma terjemahkan Pak. Kalau cuma sekedar menterjemahkan kalimatnya, anjing itu lebih baik daripada binatang yang lain, selesai Pak. Itu kalimatnya gitu. Wa ma'allamtu minal jawarihi mukallibin. Tidak ada binatang yang paling baik selain daripada anjing yang terlatih. Yang mudah dilatih itu binatang yang paling mudah dilatih untuk menjaga, untuk berburu itu cuma satu Pak, binatang anjing. Selain daripada itu tak ada. Tapi kan kalau kita paham tekstualnya begitu. Pertanyaannya apakah ada ayat yang lain yang berbicara tentang anjing? Baik dari sisi kebaikan dan keburukan. Gitu. Singkat itu yang kita maksud. Maksud saya adalah bagaimana cara mereka mengangkat maksud daripada terjemah tapi mengenyampingkan tafsir. Gitu. Sampai sini paham ya? Ini gaya. Maka Bapak Ibu, yang saya ingin katakan kepada kita semua, hati-hati dengan model seperti ini. Tidak ada di dalam Al-Quran itu keharaman narkoba. Ada keharaman narkoba. Innallaha harrama narkuba. Tidak ada. Tanya sama Bang Endar. Tidak ada. Dalam Al-Quran itu tidak ada. Persoalannya kan kalau seandainya kita mencari bahasa narkobanya dalam Al-Quran, ya nggak akan ketemu Pak. Ada bahasa ganja di situ? Tak ada Pak. Kan yang diambil apa? Masalahnya Pak, apa masalahnya? Memabukkan. Hilang akal Pak. Hilang akal. Itu yang kemudian menjadi ilat gitu. Sehingga hadis Nabi datang untuk mensyarah itu. Hadis Nabi datang untuk menjelaskan itu. Nah, ini sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Nah, sekarang kita bahas aspek fikihnya Bapak Ibu. Nah, ini sekarang, kalau sekarang kita berbicara jujur. Tadi masalah pemikiran, sekarang kita masukkan aspeknya sedikit tentang fikih ini. Meskipun tidak terlalu nanti detail, tapi nanti Ibu cari lebih banyak lagi. Yang pertama Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ini kita harus jujur sekarang. Persoalan anjing itu haram atau najis. Haram atau najis. Jadi gini, persoalan haram dan najisnya anjing ini di dalam Islam itu debatable. Yang kita sepakati satu, yang kita sepakati haramnya daging anjing. Nah, untuk diapakan dulu? Untuk dimakan. Itu disepakati oleh ulama keharamannya. Kenapa? Termasuk dari kata kategori binatang buas. Binatang buas, apapun itu binatang buas haram. Nah Bapak Ibu ya, apapun itu binatang buas haram.
binatang ini dalam kehalalannya itu ada dua. Satu disembelih, yang kedua diburu. Kalau hewan buruan, misal Bapak Ibu lepaskan anjing untuk memburu seekor rusa, lepaskan anjing tadi bismillah. Itu hewan buruannya bisa jadi halal kan begitu. Karena diburu. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau sedang memanah, Pak Ustadz, kami panah, tapi yang kami panah itu rusa orang, itu haram. Karena yang dipanah rusanya orang gitu. Jadi bukan semua yang halal itu tidak ada batasannya, ada juga gitu. Jadi kalau ternaknya orang yang kita tembak meskipun dengan panah buruan, kita anggap itu buruan, ya tetap haram Pak, karena yang kita tembak adalah punya orang. Kecuali yang itu bebas, yang tidak ada, tidak masuk dalam ternak gitu. Nah, kembali kepada poin tadi, dua, dia satu disembelih, yang kedua dengan buruan. Makanya kalimat itu kata Allah dalam Al-Quran, wadhkurismallah, sebutlah nama Allah gitu, dalam segala hal tadi. Termasuk salah satunya sembelihan, begitu juga termasuk dalam urusan berburu tadi. Sekarang kita lihat, kesepakatan kita hanya pada anjing ini dimakan oleh manusia itu haram. Kalau sedikit, Ustaz, jangan ditanya harusnya kalau udah keharaman begitu gitu kan. Keharaman binatang buas ini mau sedikit mau banyak dia haram sudah. Nah, tapi Ustaz, kenapa anjing itu kok selalu digandeng dengan babi? Tak usah bahas. Karena memang babi dan anjing ini kenapa masuk dalam hal yang diharamkan untuk dimakan itu karena pada aspek buasnya tadi. Sisanya berbeda karakter anjing dengan babi. Dah sampai sini paham ya? Nah, baik. Baik Bu, sekarang kita masuk poin yang kedua. Apa hukumnya memelihara anjing? Nah, kita masuk, sebelum memelihara anjing, kita harus paham dulu kenajisan anjing ini. Sekarang dalam hadis Nabi disampaikan, kata Nabi dalam hadis dia. Ini harus jujur kita nih. Dalam hadis Nabi dikatakan, kalau nanti makan tempat makan kalian ini terkena air liur daripada anjing tadi, maka harus dicuci sebersih mungkin. Dengan, kalau bahasa gaul kita nih disamak lah kan begitu. Dengan 7 kali cucian dengan debu atau tanah. Sebagian ulama mengatakan itu maksudnya dengan sabun. Sebagian ulama. Tapi Syafi'i mengatakan qat'i. Dia mengatakan itu dengan tanah. Tapi sebagian ulama Syafi'i yang lain mengatakan boleh menggunakan 6 dengan tanah, satunya dengan sabun. Nah, ini ikhtilaf ya, ikhtilaf. Jangan pula ini ngaco nih. Nah, ini ikhtilaf Bapak Ibu, boleh buka, ini ikhtilaf. Baik, sampai sini paham ya? Sekarang kita lihat. Siapa ulama yang mengatakan anjing ini najis? Mazhab Syafi'i mengatakan anjing ini najis mulai dari bulunya, mulai dari semua yang ada masuk dalam anjing ini najis. Sampai sini paham? Jadi kira-kira yang tersebar di muka bumi Indonesia ini mazhab siapa? Syafi'i. Haram, kata Syafi'i semua. Mulai dari bulu, mulai dari kulit, mulai dari daging, semua anggota tubuh daripada anjing ini najis. Itu yang pertama. Mazhab Imam Syafi'i. Disepakati oleh sebagian besar mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Oke. Yang kedua, ada mazhab Imam Abu Hanifah. Kita mazhab Imam Abu Hanifah itu justru yang haram itu hanya najis itu liurnya saja. Tapi anggota tubuh yang lain tak. Jadi kalau kita mengelus-ngelus dia tak ada masalah. Tapi uniknya lagi kata Imam Malik, ya liurnya itu maksud daripada keharaman dalam itu tuh hanya untuk ta'abbudi saja. Nah, ini poin pentingnya Pak. Dalam hadis Nabi ada kalimat, itu harus disamak, harus dibersihkan. Artinya yang dimaksud oleh Imam Malik tersebut, liurnya itu tidak najis. Hanya saja ketika ada perintah untuk membersihkan sama itu belum tentu berarti najisnya itu besar. Artinya kita hanya mengikuti apa yang dibuat oleh Nabi. Dalam bahasa lain disebut dengan ta'abbudi. Ta'abbud itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Kata Imam Malik itu tidak masuk dalam situ. Sehingga Bapak Ibu,
Kalau dua paham tadi, baik mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tadi, dipahami, maka akan banyak manusia yang akan memelihara anjing. Paham sampai sini? Nah, tapi ini kita harus jujur ya, karena ini ilmunya di situ gitu. Tapi kata mazhab Imam Syafi'i tidak begitu. Kata Imam Syafi'i semua haram. Kenapa demikian? Karena pemahaman Imam Syafi'i merujuk kepada hadis Nabi dan merujuk kepada hadis-hadis yang lain. Satu, air liurnya. Yang kedua, yang paling kuat lagi, malaikat tidak mau masuk ke rumah seseorang kalau ada di situ anjingnya. Artinya mengapa? Ini dipertanyakan. Sehingga kata mazhab Imam orang-orang Syafi'i ya, kalangan ulama-ulama kalangan mazhab Syafi'i, kenajisan daripada babi itu mulai dari liur sampai semuanya. Maka orang yang memelihara anjing itu, kalau dalam mazhab Syafi'i itu, kalau tidak ada kepentingan yang betul-betul mendesak, haram dia untuk memelihara. Kita ambil contoh. Dia punya ternak, maka dia ambil anjing ini untuk menjaga ternak dia. Nah, itu baru boleh, karena ada sebab. Karena sebabnya ternak dia sering hilang. Maka digunakanlah seekor anjing untuk menjaga. Nah, ini boleh memelihara anjing ini. Nabi kata dalam hadisnya, kata Nabi boleh memelihara anjing dua saja. Untuk ternak dan berburu. Ternak kebun boleh sama. Diidentikan kebun itu dengan ternak tadi. Kok ternak kebun? Memelihara anjing untuk kebun itu maksudnya kan. Nah, itu boleh. Tak ada masalah. Masalahnya sekarang bagaimana untuk jaga rumah. Rumah kami sering kemalingan Pak Ustadz. Boleh enggak kami jaga punya anjing untuk bisa jaga rumah kami? Sebagian ulama mengkiaskan ternak tadi, menjaga ternak, menjaga kebun tadi, itu dikiaskan pada kalimat menjaga. Maka boleh menjaga rumah kalau sering kemalingan. Tapi dalam mazhab yang lebih ekstrim, mazhab Imam Syafi'i yang mayoriti ekstrim, tidak boleh memelihara anjing untuk menjaga rumah. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Karena tidak ada daruratnya di situ. Tidak setiap hari orang tuh maling rumah kata dia. Atau lebih tepatnya jangan binatang itu yang dicari, cari satpam aja lah kan gitu. Ini persoalan. Karena ini ikhtilaf. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi ini konteksnya. Itu yang pertama. Jadi memelihara anjing. Nah, persoalannya adalah di mana persoalannya? Persoalannya di situ. Memelihara anjing tadi. Karena kata Nabi dalam teksnya itu bahwa yang boleh kita mencari anjing, memelihara anjing itu hanya untuk ternak, kemudian untuk berburu. Kalau untuk berburu itu memang sudah disyaratkan Pak. Untuk intel-intel itu Pak. Untuk intel-intel itu pakai anjing Pak. Sampai Gus Bahak bilang begini, cari binatang yang paling pintar katanya, yang mudah dilatih, cuman seekor anjing katanya. Sehingga sekarang ini kan anjing itu jadi memang untuk itu gitu. Untuk mencari narkoba, di mana disembunyikan, pakai instingnya anjing. Cuma kalau hilang emas saya enggak tahu pakai apa. Nah, ini poin penting ya. Jadi jangan sampai salah paham kita. Baik. Itu yang persoalan kenajisan anjing. Sudah dipahami kesepakatan ikhtilafnya ya. Bapak Ibu, kalau saya pribadi ditanya, Ustadz ikut mana? Saya ikut mazhab Syafi'i. Kenapa saya ikut mazhab Syafi'i? Karena proses ini Bapak Ibu, keharaman anjing itu, baik dari liur dia, kita lebih kepada was-was. Tahu Bapak Ibu was-was? Keberhati-hatian. Iya kalau maksudnya itu seperti yang kita pahami, aman. Tapi kalau bertolak belakang, ini masalah Pak. Nah, maka setiap ulama itu mesti ada punya sikap. Setiap ulama itu pasti punya sikap dia. Maka mazhab Syafi'i kenapa dia berani mengatakan dari awal, dari air liur sampai bulunya dinajiskan oleh mazhab Syafi'i. Karena ada yang disebut dengan was-was, keberhati-hatian. Itulah yang hari ini dipakai oleh mazhab Indonesia seharusnya. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya. Nah, apa yang disampaikan oleh perempuan tadi dalam videonya dia itu sebenarnya sedang menggugurkan paham itu gitu. Sedang menggugurkan paham itu. Sampai sini paham ya? Jadi maksudnya apa? Sebenarnya maksudnya ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Tapi saya melihat lebih pada sisi buruknya. Sehingga ketika ada orang yang menganggap anjing ini adalah bagian daripada satu yang menjijikkan, kata perempuan tadi. Ya anjing itu tidak menjijikkan. Gitu. Sampai sini paham ya Bapak Ibu. Sehingga pola pikir masyarakat itu terubah dengan mengatakan sesungguhnya anjing itu tidak najis.
Karena tidak ada ayat Al-Quran yang berbicara tentang kenajisan anjing. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, apa hukum membunuh anjing? Apa hukum membunuh anjing dan menganiaya anjing? Disepakati Pak oleh para ulama. Kalau dia tak mengganggu kita, maka hukumnya haram Pak. Menganiaya, membunuh anjing itu haram. Kalau kita tidak dianiaya. Kecuali kalau dia mengejar Bapak Ibu, ini ada namanya anjing apa namanya itu? Anjing gilo. Lah namanya aja tahu dia anjingnya gilo kan. Pertanyaannya sejak kapan anjing itu sadar? Ini poin penting Pak. Anjing gilo ini kan bahasa ya. Mohon maaf Pak ya, ini bahasa. Ini bahasa. Kalau saya balikkan sejak kapan anjing itu punya akal? Sejak kapan anjing itu sadar gitu? Jadi ya kalau dibilang anjing gilo ya memang sebenarnya bukan anjing gilo. Anjing buas brutal lah begitu. Apa kayak bahasanya jangan pula pakai anjing gilo. Karena memang jadi kalau dia gilo itu menyamakan dengan manusia. Ada manusia gila berarti anjingnya. Jadi apa bedanya manusia gila dengan anjing gila gitu? Perbedaannya kan cuma satu. Bahkan sekarang itu manusia lebih gila daripada anjing. Saya kasih ilustrasi Bapak Ibu. Anjing itu menjilat dengan akal atau bukan? Enggak Pak. Karena anjing enggak punya akal. Sekarang manusia punya akal tapi kok menjilat. Berarti kan lebih parah daripada. Paham sampai di sini Pak? Ini ilustrasi. Tapi jangan dibawa kemana-mana. Dan jangan dipotong. Itu bahaya itu. Baik. Kita masuk poin tadi. Menganiaya binatang. Apapun binatangnya Pak. Kecuali yang telah disebutkan oleh Nabi. Ya yang disebutkan. Ada pertanyaan. Membunuh cicak itu boleh apa tidak? Itu memang disampaikan Nabi dalam hadis begitu memang. Ada kesunahan daripada membunuh cicak gitu. Diambil karet itu tembak kan gitu. Jadi ini poin kepada kita masuk pada anjing tadi. Ya, ini fikih Pak. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana hukum menganiaya anjing? Maka dikatakan menganiaya anjing ini hukumnya haram kalau tidak dalam persoalan. Misal memang anjing itu dilepas hanya untuk menyiksa kita, maka kita boleh menjaga diri. Menjaga diri itu tuh jangankan anjing, manusia saja kita boleh menjaga diri. Manusia membunuh kita, ada manusia datang untuk membunuh kita, kemudian kita lawan dan terbunuh dia, maka dalam agama itu kita sedang defend, menjaga diri. Dan itu penting Pak. Nah termasuk dalam persoalan hal seperti ini. Itu yang kedua. Sekarang kita masuk poin yang ketiga. Poin yang ketiga. Apa hukumnya jual beli anjing? Nah, ini poin langsung masuk nih. Apa hukumnya jual beli anjing? Nah, kalau ijab kabul lumayan lah kan. Pentingnya jual ijab kabul. Kalau asal ada ijab kabul sah-sah gitu dia. Kan gitu. Baik. Hukum memperjualbelikan anjing dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambali dalam Hambali itu tak boleh. Tidak boleh memperjualbelikan anjing, tidak boleh. Dan tidak boleh memakan harta yang dihasilkan daripada penjualbelian anjing. Oke, diikuti. Sebenarnya bukan diikuti, mengikuti mazhab daripada mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tapi ada pengecualian Pak, ada pengecualian. Rumah kami ini sering ada kemalingan, bukan rumah, ternak kami sering kemalingan. Kami butuh anjing untuk ternak. Gitu. Maka hukum itu terikat dengan ilat tadi, ada sebab. Maka dibenarkan, dimubahkan oleh sebagian mazhab Imam Syafi'i itu jual beli anjing dalam tataran untuk melakukan penjagaan. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya. Misal ada rumah yang selalu kemalingan, ada ternak yang selalu kemalingan, maka datang orang jual anjing ternak untuk ternak tadi, maka boleh dia pakai itu untuk melakukan, dia beli anjing tersebut untuk menjaga ternak dia. Itu dibenarkan, dimubahkan, dibolehkan. Tapi ada ilat. Ilatnya apa? Ada sebab. Apa sebabnya? Kemalingan di ternaknya itu digunakan untuk berburu dan lain sebagainya. Tapi kalau hanya untuk pelihara kami bawa kemana-mana di atas onda, Pak Ustadz, itu pamer namanya. Dan itu sebenarnya yang dilarang. Yang dilarang itu sebenarnya yang itu. Gitu. Kita bawa kemana-mana. Oh ini anjingnya anjing Australia, Pak Ustadz. Mau dari Australia, kayak mau dari Amerika, kayak kalau haram juga. Kalau najis juga, kata Imam Syafi'i. Sampai sini paham baik. Bukan berarti anjing itu, karena sudah dipakai sabunnya harganya 2 juta, pakai sepatunya harga 5 juta, mau terserah seberapa mahalnya, tetap aja kalau najis, kata Imam Syafi'i najis. Yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i kenajisan itu mulai dari air liur sampai semuanya Pak, tanpa harus dicuci. Sekalipun dicuci, tetap aja najis.
Tapi orang-orang yang bawa anjing itu bagaimana Pak Ustadz? Itu mungkin dia mazhabnya agak lain sedikit. Iya, kenapa agak lain sedikit mazhabnya. Ya mungkin entah ke seberapa kita nggak tahu juga lah. Jadi sampai di sini paham ya Pak Ibu. Kata para ulama merujuk kepada paham tadi. Kenapa saya ambil paham itu Bapak Ibu? Karena begini. Kata mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hambal, keberhati-hatian menjaga diri kita nih itu penting Pak. Terkhusus begini, mohon maaf. Kita Bapak Ibu ya, itu kan ibadah kita 5 kali dalam ibadah wajibnya 5 kali dalam sehari. Nah, dikhawatirkan kenajisan itu tersentuh pada pakaian. Nah, sekarang Bapak Ibu ketika ditanya, kalau seandainya tangan Bapak Ibu kena air liurnya anjing misalkan. Nah ini kira-kira gimana? Harus wudhu lagi atau mandi lagi atau bagaimana? Tergantung cara paham tadi. Maka kita tak menyalahkan siapapun yang berpegang pada paham-paham terkait mazhab tadi. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, sesuaikan dengan seperti yang tadi. Maka dia harus disama, kemudian harus berwuduk lagi. Tapi dalam mazhab yang lain, yang tengah-tengah, itu yang tengah-tengah, kalau dia tidak berpahamkan bahwa air liur anjing itu tidak najis, ya cukup dia sekedar ta'abbudi saja. Ya tidak perlu wudhu ulang. Tapi dalam mazhab yang Imam Abu Hanifah yang berpahamkan cuma air liur saja yang najis, berarti kalau tersentuh dengan pakaian, misalkan baju dia tersentuh dengan badan anggota tubuh selain daripada air liurnya, maka cukup untuk dibersihkan saja selesai dan tidak ada kenajisan di situ. Sampai sini paham Bapak Ibu. Tapi kita mazhab Syafi'i, kalau yang berpegang teguh pada mazhab Syafi'i, maka dia harus memahami hal demikian. Nah, ini poin pentingnya di situ Bapak Ibu. Jadi di sini harus kita pahami dan harus kita bedakan di mana cara membedakannya gitu. Apakah itu masuk dalam kategori kenajisan secara utuh atau tidak? Dan ini paham daripada ulama. Dan ingat Bapak Ibu, di mana letak kejujurannya? Ini ikhtilaf. Dan ini oleh para ulama ikhtilaf. Dan kita kalau ada orang yang berpaham demikian, itu tidak ada masalah. Yang menjadi masalah kita, ada orang sudah tidak tahu, dia tidak tahu kalau itu adalah ikhtilaf. Kan tidak ada Islam berbicara begitu. Ah, ini yang menjadi masalah. Sampai sini paham Bapak Ibu? Yang menjadi masalah kita adalah orang berbicara fatwa, tapi dia sama sekali tidak ada ilmu agama. Nah, ini yang menjadi masalah. Makanya poin yang tadi yang saya sampaikan dalam perempuan tersebut itu sebenarnya dia sedang berbicara tanpa ada dasar ilmu yang kuat dan dia berbicara sedang mereduksi daripada Al-Quran itu sendiri dan hadis Nabi. Di mana letak perang pemikirannya? Ketika semua orang berpaham dengan demikian dan cara berpikirnya sama dengan perempuan tadi, maka bisa dipastikan orang yang terkena virus pemikiran perempuan ini akan menyamakan semua permasalahan di muka bumi, termasuk persoalan yang kita anggap itu sensitif. Nikah beda agama, miras dan lain sebagainya. Itu sensitif. Nah kalau ini dimasukkan dalam gaya berpikir tadi, selesai Pak. Jadi gaya berpikir yang liberal itu secara perlahan masuk dalam rumah kita. Inilah yang disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya. Kelak nanti di akhir zaman itu gaya berpikir seperti ini masuk dalam rumah gitu. Nah yang dimaksud dengan masuk dalam rumah itu sebenarnya hadisnya begini. Di dalam masuknya fitnah ke dalam rumah orang Arab. Wal fitnatu tadkhulu baital Arabi al-A'jabi. Apa maksudnya? Ya fitnah-fitnah seperti ini masuk dalam gaya berpikirnya orang-orang Arab. Itu sebenarnya kiasan, bukan hanya orang Arab, semua manusia. Semua manusia. Sekarang apa yang tak masuk dalam rumah kita? Semua masuk. Fitnah apa yang tak masuk? Semua masuk. Fitnah kerusakan masuk semua dalam rumah kita sendiri. Bahkan kadang-kadang kita berpikir bahwa nilai agama itu tak lebih tinggi daripada Al-Quran, tidak lebih tinggi daripada hukum-hukum yang lain. Bahkan kita berpikir bahwa Al-Quran ini tidak lebih baik daripada yang lain. Pertanyaannya sederhana, kalau memang Al-Quran lebih baik daripada yang lain, kenapa kita tak pernah sering menggunakan Al-Quran dalam rumah kita? Kan itu bahasanya. Sehingga mohon maaf, dalam dunia pendidikan kita tengok di mana arah dunia pendidikan itu. Ke arahnya kemana? Liberalkah atau apakah? Kita dapatkan itu. Bisa Bapak Ibu tengok sebagian mayoritas itu tidak kembali kepada Al-Quran itu. Kenapa tidak kembali kepada Al-Quran? Nah di sini poinnya Pak. Kalau dalam dunia pemikiran, perang pemikirannya, ya Al-Quran itu kan datang dari timur. Sementara kan kami keluar dari barat. Nah kami butuh gaya berpikir orang barat ketimbang Al-Quran. Al-Quran itu kan orang-orang jadul aja yang kembali ke situ. Nah inilah bahasanya seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada, alhamdulillah. Berburu babi dengan anjing. Berburu babi.
Ini lihat baik-baik kalimatnya Bapak Ibu. Berburu babi dengan anjing kemudian digunakan untuk perjudian atau ada ladang perjudian. Sekarang saya tanya di mana letak kehalalannya situ? Satu pun tak ada. Sudah yang diburunya adalah babi, dah jelas keharamannya, berjudi pula lagi. Kalau ini menjadi sebuah kebiasaan, ini pemerintah penting. Ya, campur tangan pemerintah penting. Dan majelis ulama, ini kan sebenarnya sudah jelas. Keharamannya mutlak nih jelas nih Pak. Judinya jelas haram. Babinya pula yang dicari haram. Oleh mazhab Syafi'i dengan anjing pun. Kalau berburu dengan anjing, anjing digunakan untuk berburu masih mending Pak. Masih ada kebolehan dalam agama. Tapi kalau sudah yang diburu itu babi, sama istilahnya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu korupsi itu kan tak boleh. Tapi kalau kami korupsi untuk anak yatim bagaimana Ustaz? Itu bahasa sebenarnya begitu. Tapi kan itu dua wajah yang berbeda lah ya. Tapi artinya kalau itu sudah bisa disepakati oleh para ulama, saya yakin betul itu pahamnya para ulama sudah paham itu jelas. Karena keharaman babi jelas, keharaman daripada judi juga jelas gitu. Artinya ya jangan digunakan anjing untuk berburu itu. Kalau kita sekarang jual beli itu halal apa haram? Jual beli halal apa haram? Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Yang Allah haramkan itu ribanya, jual belinya halal. Sekarang pertanyaan jual beli miras bagaimana? Halal apa haram? Nah, itu dia bahasanya. Maka apapun yang dihasilkan dari sesuatu yang haram dan kita makan menjadi haram. Aman ya Bapak Ibu ya? Kan kalau di sini kan tidak ada yang memelihara anjing kan? Ada yang memelihara anjing Bapak Ibu? Apa tuh? Berarti lebih parah ya. Tadi kan kita sampaikan tuh. Saya kira itu Bapak Ibu yang ini hanya untuk intermezzo terakhir aja. Dan yang terakhir Bapak Ibu sebelum saya tutup Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Tadi mau tutup tadi dah. Salam warahmatullahi. Hah? Kitab ada 4. Injil, Al-Quran, Zabur, Taurat. Oke, baik. Bapak nanya tentang kitab yang lain. Sementara agama Islam. Kita jawab Pak ya, sedikit ya. Sepaham saya. Jadi gini, Bapak Ibu, dalam saya tidak bahas yang lainnya. Tapi saya sering diskusi dengan orang-orang yang beragama Kristiani. Dalam Kristiani itu membedakan mana anjing dan babi itu dibedakan, sangat dibedakan. Bahkan sebagian besar daripada orang-orang Nasrani itu, yang Kristen itu ini kita ambil yang ini. Tidak ada yang mau makan babi itu Pak, tidak ada. Makan babi itu tidak mau dia. Tapi kemarin saya tanya salah satu mahasiswa itu, kamu makan babi tidak? Kebetulan mahasiswa saya ada yang Kristen itu, yang non-Muslim ya, atau Kristen lah. Makan babi nggak? Makan Pak. Enak nggak? Ya enak lah Pak kata dia. Tapi kita harus bedakan dulu karena memang Kristennya ada 2 macam kan. Ternyata dalam kitab yang lain itu tidak ada Pak. Mereka tidak suka dengan babi. Tidak mau. Ini babi. Maka saya katakan ini bedakan babi dengan anjing. Ternyata dengan anjing tidak. Dengan anjing tidak. Makan daging anjing tidak, memelihara anjing iya. Maka persoalan binatang itu, persoalan anjing dalam agama mereka itu sebagian ya, sebagian. Itu memang mereka boleh kan memelihara, tapi memakan tidak semuanya makan. Tapi ada dalam paham umat yang lain itu, agama yang lain itu memakan anjing itu memang disebutkan ada. Makanya saya katakan persoalan kita sekarang ini kenapa kita tidak bisa membedah itu karena banyak sekali kitabnya. Kitab mereka banyak Pak. Sekarang Bapak Ibu pakai kitab yang mana? Yohanes, Matius, Lukas. Kan begitu? Apalagi Yohanes, Matius, Lukas, Martinus. Hah? Paulus. Bukan Paulus itu Paulus itu orangnya. Yohanes, Matius, Lukas. Saya lupa satu lagi. Dia ada 4. Barnabas itu tak perlulah kita ini akan angkat lebih kan itu. Tapi Bapak Ibu, kalau kita, itu agama sekarang, ya kitab yang sekarang. Kalau kita kembalikan Injil yang dulu, Taurat yang dulu, Zabur yang dulu, itu semuanya sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Sejalan. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Karena mereka kitab-kitab yang lain itu Al-Quran datang sebagai penyempurna kitab-kitab tersebut.
Inilah yang saya maksud. Beberapa waktu yang lalu kita bahas ada namanya Abrahamic religion tadi. Agama-agama Abraham itu sebenarnya untuk menyatukan kitab-kitab itu. Tujuannya menyatukan kitab itu. Jadi kitab Zabur, Injil, Taurat itu sama Al-Quran disatukan. Gitu. Masalahnya Pak, masalahnya Al-Quran itu terjaga dari dulu sampai sekarang. Yang 3 lagi itu udah habis, maka nggak bisa disatukan. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik, saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Saya kira apa yang saya sampaikan, apa yang kita sampaikan di pagi hari ini mudah-mudahan bisa menjadi pegangan bagi kita. Insya Allah kita bisa menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Saya berharap Bapak Ibu kepada kita semua berpegang teguhlah pada satu pandangan. Yang penting jangan campur aduk. Ini masalah nih yang campur-campur aduk. Akan aku memelihara anjing, jadi aku pakai mazhab yang lain aja lah yang boleh. Itu masalahnya di situ. Jadi jangan sekehendak nafsu dan perut aja. Karena urusan perut, karena menguntungkan, maka diambil mazhab yang menguntungkan. Tak bisa. Itu diharamkan dalam agama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhal muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma jannibna min munkaratil akhlaq. Allahumma akhtimna bis salihin. Allahumma akhtimna bis salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata maswahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.